Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita masih bisa memuji Dia, menyembah, memuliakan Dia, dan mau dengar suaranya melalui pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16, dan kita mau membaca mulai dari ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Saya membaca ayat 10, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 11. Ya, satu bagian ini, satu perikop ini kita akan baca secara bergantian. Ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, usahalah adalah yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melakukan perjalanan yang selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih, dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku membayar atas Stefanus dan Apis, karena mereka mengerjakan apa yang masih kurang padamu. Bersama-sama. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Puji nama Tuhan, hargailah orang-orang yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon kita sebagai jemaat, sebagai umat Allah terhadap hamba Allah? Ya, respon positif kepada hamba Allah adalah tentu kita harus menghargai, karena hamba Allah itu mengerjakan pekerjaan yang mulia, yang tidak gampang. Nah, satu contoh adalah Rasul Paulus membuktikan bahwa dia adalah seorang hamba Allah, hamba Tuhan, dan dia berjuang. Nah, ada rekan-rekan sekerja walaupun masih muda, misalnya seperti Timotius. Nah, dia meminta kepada jemaat di Korintus untuk menghargai ya hamba Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik, sebelumnya di ayat 9 kita melihat satu kesaksian yang luar biasa dari hamba Allah, yaitu Rasul Paulus. Saya baca untuk kita. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, di sini kita mau melihat bahwa dalam pekerjaan pemberitaan firman Allah, pekerjaan sebagai hamba Allah ini ada tantangan. Nah, ada kesempatan, ada tantangan. Kesempatan selalu terbuka karena banyak orang yang harus dilayani, tetapi tantangan juga luar biasa. Ya, jadi tidak mudah seseorang yang mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ini fakta, ini kenyataan. Ada banyak orang yang tahu bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, tetapi untuk berani terjun, untuk berani bayar harga, untuk berani sepenuh waktu untuk melayani, masih banyak yang ragu-ragu, ada yang tidak berani ya. Karena apa? Tantangan banyak. Ya, tetapi Rasul Paulus katakan sekalipun ada banyak penentang, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan,
tetap harus setia melayani, dan itu yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus untuk menghargai, menghormati ya hamba-hamba Allah. Nah, satu contoh kita melihat ya, tentang Timotius yang sedang melayani ke tempat mereka. Dikatakan ya di ayat 10 tadi, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Ya, jadi Timotius ada di tengah-tengah umat untuk melayani. Jadi umat jangan takut, harus menerima dia dan memberi diri untuk mendapatkan pengajaran dari Timotius. Sebab Timotius adalah pekerja Tuhan. Ya, dia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku, kata Rasul Paulus. Jadi dikatakan, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia. Ya, tolonglah dia. Kadang-kadang begini, ini kan masih muda Timotius, ya udahlah, apa taunya dia, kan gitu ya. Udahlah cuekin aja. Nah, ternyata juga ada orang-orang yang tidak menghargai hamba Allah. Mungkin karena terlalu muda atau apa, atau mungkin juga orang-orang ini ya terlalu sombong dan menganggap dirinya lebih hebat ya, sehingga hamba Allah ini dianggap rendah, dan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, ketika dia ada sebagai hamba Allah yang sedang mengerjakan pekerjaan Allah, kita harus menghargainya. Amin. Kita harus menghargai. Jangan kita menganggap dia rendah, jangan menyepelekan. Nah, kita harus hargai, kita harus dukung, kita harus ikut ambil bagian ya dalam pekerjaan Tuhan. Kira-kira ini seorang hamba Allah sedang mengerjakan pekerjaan itu, kita sebagai umat, sebagai jemaat harus berani berkata, ya hamba Allah, apa yang bisa saya bantu, apa yang saya bisa perbuat, saya mau melibatkan diri juga untuk membantu engkau dalam pelayanan. Nah, karena Timotius melakukan perjalanan, ya dia tentu membutuhkan tempat tinggal, butuh makan minum, butuh keperluan-keperluan. Nah, ini kesempatan bagi jemaat untuk membantu. Mungkin pada saat giliran tiba di daerah mereka, harus ada yang membuka rumahnya untuk dia bisa menginap di sana untuk mendapatkan makan minum. Nah, jadi pekerjaan Tuhan haruslah kita dukung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, jemaat ini dikuatkan, diingatkan oleh hamba Allah, oleh Rasul Paulus, supaya mereka tetap dalam iman mereka, jangan goncang. Nah, ternyata ada penentang tadi, ada banyak masalah juga yang terjadi ya. Kita tahu bagaimana jemaat di Korintus, ada pengajar-pengajar palsu juga datang, ada juga yang mau mengecohkan mereka. Maka Rasul Paulus berkata begini, ini yang kedua ya, bagaimana tindakan orang percaya atau jemaat. Yang pertama tadi menghargai hamba Allah, menerima hamba Allah, menerima pengajarannya. Yang kedua berjaga-jaga. Ya, 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berjaga-jagalah. Wah, ini berjaga-jagalah ya, jangan lengah. Ya, jangan terlalu santai, jangan cuek. Ya, misalnya begini. Berbahayanya adalah sama seperti saat sekarang, ada banyak pengajar-pengajar menyesatkan. Ya, firman Tuhan memang katakan pasti ada pengajar sesat itu, nabi-nabi palsu. Dan karena waktunya sudah semakin singkat, mereka semakin gencar bekerja. Nah, sebagai jemaat dan hamba Allah yang melayani, tidak boleh kita terlalu santai, tidak boleh kita berleha-leha. Nggak apa-apa, biarin aja. Nah, nggak apa-apa, saya tidak akan berpengaruh. Hati-hati, kalau orang udah menganggap dirinya hebat dan berkata, aku tidak akan terpengaruh, berbahaya, dia bisa jatuh, dia bisa kalah ya. Untuk itu berjaga-jaga. Saya harus mempersiapkan diri untuk kebenaran firman Allah, untuk menguatkan, meneguhkan iman saya, bersikap sebagai laki-laki ya, seperti seseorang misalnya ada musuh yang menantang ya, kita tidak boleh loyo, kita harus siap ya, seperti laki-laki aku hadapi ya. Jangan biarkan orang lain menyesatkan, jangan biarkan orang lain ya melakukan tindakan-tindakan yang akan menghancurkan iman saudara-saudara kita, iman orang percaya yang lain. Tapi kita harus
dengan gigih menghadapinya. Berdirilah teguh dalam iman. Jadi iman kita mulai digoncangkan dengan persoalan pergumulan yang ada, ajaran-ajaran yang ada. Kita tidak boleh goncang, harus berdiri teguh. Nah, persoalannya bagaimana supaya seorang berdiri teguh ini? Nah, perlu ya seperti seorang petinju yang sedang bertinju, dia akan kokoh tetap berdiri di atas ring dan mengalahkan musuh kalau dia berlatih dengan sungguh-sungguh. Jadi terus-menerus berlatih. Ya, satu ketika Rasul Paulus mengingatkan ya, supaya latihlah dirimu, dikatakan latihlah dirimu sedemikian rupa. Jadi seperti seorang petinju sebelum dia tanding, supaya dia nanti berdiri kokoh, ya dia harus latihan dulu. Latihan terus-menerus, dan kita harus lakukan itu latihan. Jadi latihan rohani, ya ibadah ini, menyembah Tuhan, ya membaca firman, merenungkan firman, melayani. Ini adalah latihan kita untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dan tantangan itu akan semakin besar, akan luar biasa. Ya, menjelang akhir zaman ini, tantangan akan semakin luar biasa. Untuk itu, berdirilah teguh. Amin. Kita harus mantap, jangan loyo, jangan karena ada sedikit masalah kemudian tinggalkan Yesus. Ya, kita tahu ya, baru-baru ini lagi viral. Ya, seorang hamba Allah, saya melihat kutipan dia sebelumnya khotbah ya luar biasa, tapi kemudian dia lakukan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi akhirnya kan dia sakit ya. Dia sakit, mudah-mudahan ya, semogalah dia bertobat kembali kepada jalan yang benar. Ya, tapi apapun sebenarnya persoalan pergumulan kita, ya jangan loyo, jangan lemah, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, lakukan segala pekerjaan dalam kasih. Ya, ini jemaat tidak cukup hanya ya menerima pengajaran, menerima pelayanan, tetapi jemaat juga harus melakukan bagiannya. Nah, ini pembicaraan ini adalah, firman ini adalah untuk jemaat di Korintus. Jadi semua jemaat sebenarnya adalah wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jemaat itu juga adalah pelayan Tuhan. Jadi ada bagian-bagian yang bisa dilakukan oleh jemaat. Ada bagian untuk hamba Tuhan, ya, atau katakan pengajar menyampaikan firman. Tetapi ada juga yang harus dilakukan jemaat. Jadi jemaat haruslah melayani. Ya, saudara, kita sekalian bersama-sama melayani. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Ya, jadi terus kita menghargai hamba Allah, menghormati mereka, dan kita pun juga harus terlibat dalam pelayanan. Kita merindukan ya, semua jemaat adalah jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Misalnya untuk jemaat Sinam, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa ambil bagian dalam pelayanan. Ya, dalam saat doa seperti ini, Bapak Ibu tahu ada pokok-pokok doa yang kita terima, doakan, ambil bagian di sana. Ya, berdoa. Ya, apapun pergumulan sahabat kita, teman, pergumulan jemaat, ya, ambillah bagian di dalam doa. Nah, Bapak Gembala mungkin tidak tahu bahwa saudara berdoa, jemaat berdoa, nggak tahu dan tidak perlu tahu hal itu, karena itu hubungan dengan Tuhan. Tetapi yang jelas Bapak Ibu sudah terlibat dalam pelayanan. Nah, itu adalah bagian yang bisa diambil oleh jemaat. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama melayani. Kita adalah pelayan Tuhan. Kita saling menguatkan sebagaimana Rasul Paulus ya menyebut beberapa nama dalam timnya dalam melayani, dan juga menyampaikan kepada jemaat yang juga terlibat dalam pelayanan. Ya, mereka juga mendukung pelayanan dan ini sama-sama menyegarkan. Maka dikatakan di ayat 18, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Jadi kita sesama pelayan Tuhan,
ya saling menyegarkan, saling menguatkan, dan juga bersama dengan jemaat. Jemaat disegarkan, jemaat juga menyegarkan. Kira-kira contoh begini ya, mungkin jemaat tidak pernah menyadari bahwa hamba Allah itu disegarkan hanya dengan kehadiran jemaat ibadah saja. Ya, itu hamba Allah disegarkan. Ya, saya sebagai gembala misalnya seperti ya waktu yang lalu ya, hujan deras ya, saya sebagai gembala sidang merasa mungkin nggak ada yang datang ini hujan. Tetapi karena begitu luar biasa jemaat datang, hujan-hujan pun datang, wah itu saya disegarkan. Dan wah luar biasa, saya memuliakan Tuhan. Ini jemaat yang setia, taat. Jadi kita hanya datang ibadah saja, itu adalah pelayanan kita, menyegarkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita ya. Kita menghargai setiap pribadi yang bekerja ya, yang mengerjakan pekerjaan Allah. Kita harus menghargai. Yang kedua, kita sendiri pun harus terlibat. Siapapun kita, ada bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Lakukanlah. Ya, lakukan. Kita harus mengambil bagian ya dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan berikut adalah tetaplah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah. Apapun situasi yang ada, kondisi yang ada, ya sekali mengikut Kristus, tetap mengikut Kristus, pantang mundur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.